Di sini sekarang bagaimana Pak dibandingkan beberapa tahun lalu? Kalau kita dibandingkan dengan tahun yang lalu, untuk hasilnya sangat kurang. Dan untuk yang akan datang ini semoga saja baik. Jadi dampaknya cukup signifikan ya Pak, termasuk risiko estimasi dari perubahan iklim. Sebelum kekeringan, kalau hujan justru tiba-tiba longsor dan di loreng-loreng kebun. Pertama terkait perubahan iklim, selain kekeringan tadi, apa dampak lain Pak yang dirasakan petani? Selain kekeringan, ada lagi kalau hujan di sini longsornya rawan, mudah longsor, apalagi di liring-liring kebun yang penuh jurang. Lalu untuk masalah pupuk bagaimana kondisinya Pak? Apakah ini yang pupuk subsidi mudah didapat di sini? Nah, ini yang jadi permasalahan Pak untuk masalah pupuk ini, khususnya di Semedo ini, untuk pupuk itu sangat-sangat langka didapatkan, apalagi pupuknya belum ada. Bahkan kami mengambilnya dari namanya kelompok-kelompok tani atau gudang tani. Apakah ada langkah yang sudah dilakukan kelompok tani untuk mengatasi masalah pupuk di sini Pak? Nah, untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan sudah terlaksana. Mengajukan proposal kepada Dinas Pertanian, bahkan sudah disampaikan kepada Menteri Pertanian. Untuk pemasaran hasil panen Pak, selama ini kopi dijual kemana? Apakah ada kendala? Nah, kalau untuk kendala sebenarnya itu tidak ada Pak. Di sini ada yang namanya tengkulak daerah. Yang jadi permasalahan kami ini sebenarnya Pak, untuk harga kopi ini sangat murah dibanding yang naik turun. Harapan kami petani ini Pak, mengingat masa yang sudah lalu itu sudah mahal. Nah, harapannya Pak di angka 100 sampai dengan 200 Pak, biar petani ini makmur. Nah, makmur dan sejahtera. Petani sehat, petani kuat, petani barokah. Apakah ada rencana untuk memperbaiki sistem pemasaran ini Pak? Misalnya lewat digital atau koperasi Pak? Nah, untuk menguasai sebenarnya kalau khususnya kalau di daerah Semedo ini operasinya belum jalan, baru akan dibentuk. Nah, yang akan jadi pertanyaan ini lagi, apakah seluruh tengkulak daerah khususnya di Segamet ini akan berkontribusi mengenai adanya koperasi merah putih itu. Soalnya ini persaingan bisnis Pak. Pertanyaan terakhir Pak, soal regenerasi petani muda Pak di desa Segamet, bagaimana kondisinya Pak? Untuk petani generasi muda di desa Segamet ini sebenarnya sangat-sangat kurang Pak. Banyak atau daerah mencari pekerjaan, makanya dia mencari pekerjaan ke luar daerah, bahkan produksi ke luar Indonesia. Harapannya kepada Bapak Bupati, kepada Bapak DPR untuk dipekerjakan anak-anak muda, pemuda-pemudi yang ada di Semedo ini. Belum lagi kita ini ada dua perusahaan yang besar Pak, ada yang namanya Supreme, ada yang namanya PT Lumipalai. Tapi kenyataannya mayoritas bukannya orang Marinim tapi orang Kota Agung Lahad Pak. Nah, itulah harapannya, sangat berharap untuk petani-petani ini. Satu. Dan kedua, yang kedua, lanjutkan Bapak Faisal. kenapa harus adik-beradik pemerintahan setempat yang bisa bekerja, sedangkan kami punya skill
Tidak dilibatkan sama sekali. Tidak didapatkan sama sekali. Kalaupun kami tidak sekolah, tapi kami punya skill. Itu saja itu Pak. Mungkin Kamu katanya ini, nah kita itu benar-benar punya skill. Kalaupun Cuma kita dia di juga sekolah, buka lagi. Oh, salaman dia ngaku dia. lu di sini. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Hari ini semoga laporan Pak ini bermanfaat dan semoga kelompok tani di desa Sekemit ini semakin maju dan sejahtera. Oke. Terima kasih Pak. Semoga saja semangat untuk generasi-generasi